Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dan Aji dari kelompok 5 akan membahas tentang confidence interval. Aji, yang pertama akan dibahas yaitu bagian dari Aji. Silakan Ji. Ya. Apa sih confidence interval? Confidence interval adalah suatu parameter yang digunakan menentukan keakuratan suatu sampel. Ketika kita melakukan sejumlah pengukuran pada sebuah sampel dan menghitung nilai rata-rata pengukuran tersebut, kita dapat memperkirakan nilai aktual untuk pengukuran tersebut. Meskipun nilai rata-rata ini merupakan perkiraan terbaik dari nilai sebenarnya, namun ini tetap hanya perkiraan. Kita dapat melakukan perhitungan confidence interval atau interval kepercayaan. Pengukuran ini untuk mengekspresikan ketepatan perkiraan pengukuran kita. Next. Nah, ini contoh dari perhitungan confidence interval. Contohnya kayak 95% of confidence interval, artinya jika saya mengambil 100 sampel, maka kemungkinan 95 sampel saya akan mencakup nilai population mean sesungguhnya. Bagaimana menghitung batas rentang sebuah sampel mean untuk persenan confidence interval tertentu? Untuk menghitungnya, kembali kita ke konsep perhitungan nilai Z, yakni hubungan antara nilai sebenarnya dalam distribusi frekuensi dengan nilai Z dalam distribusi normal. Anggap sampel kita lebih dari 30, maka kita telah tahu bahwa Z adalah perbandingan antara selisih nilai X yang akan dicari probabilitas kemunculannya dan mean. Dengan standar deviation-nya Z sama dengan X kurang sampel mean per S. Next. Menghitung confidence limit. Jika diketahui X, S, underscore X dan DF atau derajat kebebasan, kita dapat menghitung batas kepercayaan atau confidence limit atas dan bawah dan menentukan confidence interval. Contoh perhitungannya, 20 pengukuran COD dilakukan pada sebuah sampel yang memberikan nilai konsentrasi berikut. 120, 102,94, 129, seterusnya. Nah, di gambar di samping ini berikut ini apa namanya perhitungannya. Pertama nilai X ini nilai konsentrasinya, yaitu 120, 102, 94, dan seterusnya. Dan nilai X kuadratnya, nilai X kuadrat dari 120 yaitu 14.400, nilai kuadrat dari 102 yaitu 10.404, nilai kuadrat dari 94 adalah 8.803. Dan setelah dijumlahin, keluar sigma X-nya yaitu 2.471, dan yang kuadrat 310.167. Cara nyari nilai rata-ratanya yaitu jumlah dari 2.471 dibagi 20 yaitu 123,6. Next. Nah, sekarang langkah-langkah menghitung confidence interval. Yang pertama tadi hitung nilai rata-rata atau X dengan menambahkan semua pengukuran dan membagi dengan 20 atau N atau jumlah dari keseluruhan konsentrasinya. Rumusnya yaitu X sama dengan sigma XI per keseluruhan jumlah dari konsentrasinya. Nah, jumlah dari konsentrasi nilai tersebut di sini kan 2.471 dibagi 20 nilai. Jadi hasilnya rata-ratanya 123,6 mg per m. Terus yang kedua,
hitung standar deviasi dengan formula sebagai berikut. Nah, S sama dengan akar sigma X I kuadrat dikurangi sigma X I kuadrat per jumlah tadi, terus per N-1 itu jumlah konsentrasinya dikurangi 1. Maka nilai yang didapatkan yaitu akar 310.967 dikurangi 6.105.241 dibagi 20-1. Nah, di sini hasilnya yaitu akar 310.967 dikurangi 305.292,05 per 19. Nah, hasil yang didapatkan yaitu akar 298,68. Dan sesudah diakarkan, dapat hasil dari standar deviasinya yaitu S sama dengan 17,3. Nah, standar deviasi untuk contoh soal yang saya tampilkan ini yaitu 17,3 mg dan ukuran sampelnya itu jumlahnya ada 20. Terus yang ketiga, hitung standar error dari S. Nilai ini adalah standar deviasi dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah pengukuran, atau didefinisikan S per akar dari jumlahnya. Oleh karena itu, standar error adalah Sx sama dengan 17. Nilai yang didapatkan dari standar errornya adalah Sx sama dengan 3,87 mg per L. 3,87 ya. Iya, ya, 3,87 ya, aktifkan kameranya. 3,87 mg per L. Yang keempat, tentukan nilai tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang paling umum digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Nah, seperti yang kita di contoh tadi, kita memilih yang 95%. Terus selanjutnya, hitung nilai T kritis. Nilai T kritis untuk batas keyakinan 95% untuk uji dua sisi atau two tail dengan DF. Nah, DF ini tadi degree of freedom atau derajat kebebasan. DF-nya sama dengan 19 atau T 0,05,19. Nilai T kritis adalah 2,093. Nah, degree of freedom atau derajat kebebasan untuk contoh ini adalah DF sama dengan N-1. Nah, tadi jumlah konsentrasi dikurangi 1. Nilai, jadi hasilnya 19. Terus yang keenam, hitung confidence limit, batas kepercayaannya. Sekarang kita bisa menghitung confidence interval yang 95% untuk 20 pengukuran ini dengan data-data yang sudah ditampilkan tadi. Dengan menggunakan X sama dengan 123,6 mg per L, terus standar errornya sama dengan 3,87 mg per L, dan degree of freedom-nya 19, kita hitung confidence limit-nya sebagai X kurang lebih T dalam kurung SX, atau bisa langsung dijumlahkan yaitu 123,6
kurang lebih dalam kurung 2,093 dikali 3,87. Nah, maka hasil yang didapatkan 123,6 plus minus apa kurang lebih apa? Plus minus 8,1. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan bahwa kita 95% yakin bahwa rata-rata pengukuran COD untuk sampel ini akan berada di antara di antara 115,5 mg per L dan 131,7 mg per L. Nah, ini ada contoh soal lagi. Mana Ji? Jika saya punya sampel main 10 dengan standar errornya 2, maka berapa rentang untuk nilai sampel main saya ini agar confidence intervalnya mencapai 99%. Nah, cara menjawabnya yaitu kita tentukan dulu X batas bawahnya, yaitu dengan menghitung sampel main dikurangi Z dari 1 minus min probabilitas yang dicari dibagi 2 S. X batas bawah sama dengan 10 min Z dari 1 min 99%. Nah, ini 99% ini dari jadi soalnya dibagi 2 S. Sama dengan 10 min dalam kurung Z dari 0,01 per 2 S sama dengan 10 min Z dari 0,005 S sama dengan 10 min 2,58 dikali 2 sama dengan 10 min 5,16. Nah, hasil yang didapatnya yaitu 4,84 batas bawahnya. Untuk X batas atasnya yaitu 10 ditambah Z dari 1 min 99% dibagi 2 S. Nah, hasilnya 10 plus 10 plus 5,16. Nah, hasilnya 15,16. Jadi agar nilai sampel main 10 kemungkinan 99% mencakup population mean sebenarnya, maka harus diberi rentang antara 4,84 min 15,16. Udah, Pak. Oke ya, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bisa diakhiri. Ya, baik. Cukup sekian dari kelompok 5, saya dan Aji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.